Peristiwa kelam di area perkemahan, Part 25, by Marisda Elsawati. Akhirnya, Fania mengesampingkan rasa takutnya demi keselamatan Lia. Kekhawatirannya pada sang teman membuang jauh-jauh ketakutan itu. Ia setuju untuk menunggu di tepi jurang, sementara Harun turun ke jurang dengan perlahan. Meskipun sudah perlahan, tetapi lelaki itu sempat terguling, akan tetapi Lia meraih tubuh Harun, membuat senter yang sedang dipegang Harun menyorot pada sebuah kerangka manusia yang masih menggunakan seragam yang melekat pada kerangka itu terlihat sudah lusuh. "Kak, itu kerangka manusia," ucap Lia, terkejut sekaligus takut, karena baru kali ini Lia melihat kerangka manusia secara langsung. "Kamu benar, Lia. Ayo kita cek," ucap Harun. Mereka berdua pun bangkit dari posisinya dan berjalan menghampiri kerangka yang tergeletak di samping batu besar. Lia bersembunyi di balik tubuh Harun, sedangkan Harun, lelaki itu, menyoroti setiap inci kerangka tersebut menggunakan senter. Harun mengenali sebuah gelang yang digenggam kerangka itu, bukannya itu gelang milik Iva, gumamnya lirih. Harun menyoroti ke bagian pakaian yang dikenakan kerangka itu, di pakaian itu ada sebuah bed yang tertulis nama, bunga, dan juga nama sekolah Harun dulu. Harun terkejut, ia tak menyangka jika kedatangannya kembali ke gunung ini justru membawanya menemui jasad Bunga, wanita yang sempat ia cintai. "Bunga," ucap Harun lirih. Lia melongokkan kepalanya untuk melihat kerangka tersebut. "Apa itu jasad Kak Bunga, Kak?" tanya Lia yang masih menyembunyikan tubuhnya di balik Harun. "Iya, gadis itu memang hanya melongokkan kepalanya saja. Sepertinya ini memang kerangka Bunga, Lia. Karena di pakaiannya tertulis nama Bunga dan nama sekolahan kami dulu, bahkan kerangka itu juga menggenggam gelang yang setahu aku itu gelang milik Iva, karena Iva pernah menunjukkan gelang itu padaku. Katanya gelang itu hadiah dari orang tua Iva, saat dia mendapat juara di suatu perlombaan." Ucap Haru, yang sangat mengenali gelang itu. Part 26. Tiba-tiba dari kerangka itu keluar asap putih. Harun yang kaget mundur beberapa langkah, diikuti dengan Lia yang berada tepat di belakangnya. Asap putih itu perlahan memudar lalu menghilang, memperlihatkan sosok jin yang menyerupai Bunga. Harun dan Lia terkesiap menyaksikan penampakan tersebut, mata Harun terbelalak melihat penampakan Bunga, wanita yang sudah setahun ini tak bisa dilihatnya. "Harun," ucap sosok jin itu. Sosok itu hendak menghampiri Harun. "Jangan mendekat," Harun memajukan tangannya mengisyaratkan agar sosok itu tak mendekat. "Kenapa, Harun? Apakah kamu sudah melupakanku karena kamu sudah menemukan wanita yang mirip denganku?" ucap sosok jin itu. "Kamu bukan Bunga. Bunga sudah mati dan itu kerangkanya," ucap Harun, sembari mengarahkan cahaya senternya pada kerangka Bunga. "Jadi berhenti menganggap seolah-olah kamu adalah Bunga, karena kamu hanyalah jin yang kerap menakut-nakuti dan menyesatkan manusia," imbuh Harun. "Hahaha," sosok jin itu tertawa. "Aku akan hidup kembali, Harun. Aku akan bersemayam di tubuh gadis itu dan kita bisa hidup bersama," ucap sosok jin itu, sembari menunjuk ke arah Lia. "Tidak, aku tidak mau," tolak Lia, dengan mengerahkan seluruh keberaniannya. Jin itu tertawa dan hendak menghampiri Lia, agar dapat memasuki tubuh Lia. Namun, belum sempat sosok jin itu berhasil masuk ke tubuh Lia, tiba-tiba sabetan tasbih mengenai sosok jin itu, membuat jin itu terjatuh. "Kiai Abdul," teriak Lia. Rupanya yang melemparkan tasbih itu adalah Kiai Abdul. Kiai Abdul dan beberapa warga desa yang sedang berburu melintas di tepian jurang. Fania, yang menyadari ada orang, pun kegas meminta bantuan, hingga Kiai Abdul turun ke jurang. Sedangkan beberapa warga yang datang bersama Kiai Abdul mengabarkan kejadian itu kepada guru dan para siswa-siswi yang berada tak jauh dari tempat tersebut, di tepian jurang. Di atas sana, sudah ramai berkumpul para siswa dan siswi, termasuk dengan para guru. "Aarg, jangan ikut campur urusanku, Pak Tua," ucap sosok jin itu, ia bangun dari posisinya sembari memegangi dadanya yang tadi terkena sabetan tasbih. "Tentu saja aku akan ikut campur. Aku tidak akan membiarkan kamu memasuki tubuh Nak Lia, apalagi bersemayam di tubuh Nak Lia," ucap Kiai Abdul. "Aku tidak akan masuk ke tubuhnya, apalagi bersemayam di tubuh Lia. Jika saja Iva tidak melakukan kebodohan karena kecemburuannya kepada Harun dan juga aku, hingga menyebabkan aku tergelincir ke jurang, dan harus meregang nyawa. Karena kepalaku yang membentur batu besar," ucap sosok jin itu dengan penuh emosi, kilatan matanya penuh amarah. Meski diucapannya sosok itu terisak.
Wajah Iva pucat pasi, semua mata menatap ke arahnya, menuntut penjelasan. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.